Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dulur dengan channel PBUN Jombang. Channel yang khusus mengedukasi nama-nama pakem bambu unik ya dulur. Channel yang dikhususkan buat para sahabat-sahabat kita yang baru belajar mendalami seni alam yang sangat luar biasa ini ya dulur. Oke, kali ini dulur PBUN Jombang tidak sendirian ya dulur. Kedatangan tamu dari jauh. Mungkin dulur-dulur di luar sudah tidak asing dengan wajah beliau ini ya dulur. Samblek. Yang belum kenal, beliau adalah Ki Samblek ya dulur, pembolang senior, sesepuh juga ya dulur. belum senior mas. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, kita selingi dengan edukasi dulu ya mbak ya. Siap. Ini kan channel edukasi mbak, nanti kita sharing-sharing bab bambu ya mbak. Siap. Oke, untuk dulur-dulur, kali ini PBUN Jombang akan mengedukasi satu nama pakem yaitu pakem jalu ya dulur. Jalu nih pak? Oke, jalu. Oke siap. Di sini jalu itu mempunyai suatu pengembangan yang sangat banyak ya dulur. Tergantung ciri fisik dan bentuknya ya dulur. Ada petuk jalu, ada jalu puncak dan jalu tumpang rogo. Mungkin ada jalu-jalu yang lain ya dulur. Jadi kita bahas satu persatu bersama beliau Ki Samblek ya dulur. Untuk yang pertama mungkin jalu tumpang rogo ya dulur. Mungkin Ki Samblek yang akan mengedukasi. Bagian sampai nih mbak. Waduh. Monggo mbak. Gantian mbak. Gantian. Oke, siap. Jadi ini dulur, kita ikuti edukasi dari beliau. Mudah-mudahan bermanfaat ya dulur. Monggo Ki langsung saja ke bentuk fisik jalu tumpang rogo Ki. Nah, ini kita belajar bareng ya. Di sini tidak ada senior atau junior, tidak ada. Kita sama-sama belajar. Siap. Bareng, oke? Oke. Kita mencintai bambu ini, kita bareng-bareng dan kita pun belajar harus bareng-bareng. Tidak ada yang dituakan, tidak ada yang dimudahkan. Oke, siap? Mantap. Nah, ini pakem jalu itu kalau kita lihat dari bentuk fisiknya ya, itu lebih ke apa namanya, coba mas. Nah, ini lebih ke apa ya kalau dibilang ya, saya bingung ngomongnya. Ada alurnya ya mungkin ya, dari alur. Nah, bentuk fisik utama biasanya ada alur jalunya dulu ya. Nah, seperti ini alur jalu. Ini ovarium jalu namanya. Ya, dia membentuk ovarium. Iya. Nah, gini. Siap. Agak-agak melingkar gitu. Dan dia tumbuh ranting baru di tengah-tengah buku-buku ruasnya ini ya, buku-buku bambu. Mantap. Nah, ini. Dan dia keluar dari ruasnya ini. Nah, ini saya contohkan ini. Ini salah satu pakem jalu yaitu jalu tumpang rogo ya. Macam-macamnya banyak tadi mas ya. Banyak ya. Nah, macam-macamnya banyak dan ini salah satunya tumpang rogo. Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Oke, mantap sekali ya dulur. Edukasi dari Ki Samblek ini ya dulur. Ya, dia keluar dari gelangan cumpreng yang sesungguhnya. Dia harusnya itu jalunya harusnya di atas sini ya. Normalnya sini. Normalnya situ ya, betul. Nah, ini normalnya. Namun dia makanya dibilang unik, nah, karena keluar dari jalurnya. Mantap. Cukup ini aja lah dulu. Nah, Oke, dulur. Lanjut mas. Terima kasih Ki atas edukasinya. Semoga dulur-dulur paham ya dengan jalu tumpang rogo. Jadi seperti yang disampaikan beliau tadi, ciri-ciri fisik dari jalu tumpang rogo ini adalah pertama membentuk suatu alur ya dulur. Alur ini adalah suatu guratan ini ya dulur, yang dikatakan beliau. Terus ada ranting normal dan di atasnya lagi, kebanyakan di tengah ya Ki ya. Nah, di tengah seperti ini adalah ranting lagi ya dulur. Nah, ini jalu tumpang rogo. Oke dulur, semoga paham ya dulur. Ada lagi mas jalu-jalu yang lain mas? Ada. Nah, ini tadi yaitu jalu puncak Ki. Pengembangan dari jalu ya dulur. Ini pasti cowok ya. Nah, ini jalu puncak. Semeriwing hampir mirip pate lele mas ya.
hampir. Heeh. Jenengan nggih. Loh, langsung mawon. Oke, dulur, saya akan mencoba sebisa mungkin ya, dulur ya. Jadi di sini ada pakem jalu, yaitu pakem jalu puncak ya, dulur. Jadi jalu puncak ciri fisiknya itu ada satu ranting yang tumbuhnya itu di bawah pergelangan celumpring ini ya, dulur. Nah, Dia masuk ke buku-buku, Mas. nah betul sekali. Keluar dari gelangan. Kalau ranting normal itu di atas cincin bambu ini ya, dulur. Siap. Nah, ini ranting normal. Tapi ini ada di bawah, dulur. Nah, ada di bawah cincin bambu ini ya, dulur. Dan kebanyakan kalau ada jalu puncak, dulur, cincin atau pergelangan bambu yang di bawah ini buta, dulur. Nah, karena sebenarnya itu ini asalnya dari sini ya, dulur. Berhubung dia manjat atau naik sini, nah jadi posisinya di atas ini ya, dulur. Berpindah. Nah, jadi di sini tuh kebanyakan buta. Nah, ini kebanyakan tidak ada mata tunas ya, dulur. Ini yang dinamakan jalu puncak. Biasanya itu membentuk suatu alur. Kebetulan ini sangat luar biasa ya, dulur. Tidak ada alurnya. Jadi dia itu langsung naik ke bawah pergelangan cumpring yang di atas. Oke, mudah-mudahan para sedulur yang baru belajar sudah paham ya, dulur, tentang fisik jalu puncak ini. Ada lagi banyak sekali nih, banyak sekali yaitu biasanya yang diidolakan para pembolang yaitu pedok jalu ya. Nah, iya. Mantap ya. Ini yang diidolakan para pembolang ini, pedok jalu. Kebetulan, dulur, yang kami buat contoh ini ranting ya, dulur. Coba Mas deketin, Mas, biar lebih. Ayo kita edukasi bersama-sama Ki. Monggo jenengan mawon langsung. Ini yang dinamakan pedok jalu ya, dulur. Jadi ciri fisiknya itu ada ranting normal ya, dulur. Ada ranting normal di bawah. Nah, ini terus dia itu tumbuh ranting lagi ya, dulur, di atasnya sini. Tapi bedanya ini seperti jabun ya, dulur, atau jalu puncak. Di bawah ranting yang atas ini ya, dulur. Nah, seperti ini bentuk fisiknya. Tapi dia menghadap ke Menghadap ke bawah ya. Jadi kalau orang-orang bilang ini menyerupai pring pedok ya, Ki ya. Nah, makanya ini dikatakan pedok jalu ya, dulur. Tapi beda Pak Mas. Tapi beda, iya. Kalau pring pedok itu enggak tahu ada apa enggak, Nah, ini ada pasti. Cuma ini hampir mirip lah gitu. Ini Cuma ada pasti. perbedaannya sangat banyak ya, dulur. Cuma fisiknya seperti inilah. Ini yang sangat diidolakan biasanya para pembolang itu yang seperti ini ya, dulur. Kebetulan ini yang buat contoh ranting Ki. Sampean mau enggak masih gede. Susah, Mas. Ya, ranting itu aja alhamdulillah ya. Oke, dulur, mudah-mudahan paham ya, dulur, dengan variasi-variasi jalu tadi ya, dulur. Ada lagi yaitu pakem tambahan dari jalu. Kalau nggak salah itu jalu solor ya, dulur. Jalu solor itu, wah, itu bentuknya nggak karu-karuan, dulur. Masya Allah ini. Piye Ki? Model kayak ngene iki piye Ki? Nah, jalu solor itu gini Mas Bro. Piye iki? Dia itu dari suluran bambu ya. Iya. Artinya suluran itu tumbuh baru dan menyerupai batang utama namun tidak sempurna biasanya. Sulur itu seperti itu. Rata-rata ntar kita temukan di alam itu warnanya berbeda dengan bambu-bambu semestinya. Betul. Ada yang merah, ada yang hitam, ya. Betul. Bahkan ada yang keputih-putihan. Ya. Okay, siap. Nah, ada keputih-putihan. Dan tetap seperti jalu-jalu yang lainnya, dia tumbuhnya ranting, ya. Dan rantingnya itu berbeda loh. Nah, itu. Nah, berdompol seperti ini, makanya dibilang suluran jalu atau jalu suluran ya. Dan tetap pada pakemnya jalu, dia keluar dari zonanya, dia keluar dari gelangan celumpring di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Sahdu sekali nih ya, dulur. Ini gelangan celumpring, ya. Dia di tengah-tengahnya ini. Manjat Ki ya, naik ya. Manjat ini. Dan berdompol-dompol biasanya. Wah, inilah bedanya jalu solor ya, dulur. Mantap ini. Dia untuk bentuk fisiknya berbeda sangat jauh dari jalu-jalu yang lainnya. Oke, siap. Oke, cukup sekian Mas. Oke, terima kasih Ki.
Mudah-mudahan dulur-dulur sudah paham ya dengan edukasi kami. Ciamik lho. Suluran jalu. Matur nuwun ki edukasinya. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat buat dulur-dulur yang baru belajar. Kita lanjut ke tema yang lain ya, dulur. Mungkin dulur-dulur ini penasaran dengan sosok seorang Ki Samblek ini ya, dari mana asalnya, Ya, terus bolang bambu berapa lama. Hmm. Langsung saja kita gaskan ya, dulur, kita tanya-tanya langsung ke beliau. Oke, langsung saja. Mungkin yang pertama saya tanyakan adalah Ki Samblek ini berasal dari mana atau kelahiran dari kota mana? Nah, saya kelahiran dari Malang. Ya. Malang mana? Malang Pujon Batu. Oke. Daerah Ngeroto. Ngeroto. Terus saya besar di Ngeroto. Terus besar lagi di daerah Jombang. Ya, karena mengikuti kakek saya. Besar lagi saya di Sulawesi. Wow. Ya, karena sesuatu. Besar lagi di Bali. Nah, untuk alamat saya yang utama itu Bali. Bali. Oke, siap. Alamat saya utama di Bali. Namun saya ini berpindah ke Jombang dikarenakan saya mengikuti anak saya mondok di daerah Jombang dan Malang. Oh, gitu. Mantap ya, dulur. Melang-lang buana. Ya, dulur ya. Hidup ya. Untuk ke dunia bambu Ki, sudah berapa lama Ki? Kalau di dunia bambu saya kemungkinan di tahun 2014-an ya, baru itu saya mulai aktif, bener-bener aktif. Kalau sebelumnya saya justru lebih main ke keris-keris seperti itu, Mas. Di antikan ya? Antikan, bukan antikan. Kalau antikan itu larinya ke lebih ke barang-barang antik. Tapi kalau ini lebih ke wesi aji. Oh gitu. Namanya wesi Oke, aji. siap ya. Cuma itu saya tinggalkan karena saya kemungkinan ada kesibukan kerja segala macam, sempat saya tinggalkan. Akhirnya sampai sekarang saya tetap di bambu. Oke, mantap ya, dulur. Itu tadi sekilas kisah dari beliau ya, dulur. Ini tadi kok bisa nyasar di sini gimana Ki ceritanya Ki? Nah, ceritanya bolang, Mas. Ceritanya bolang ini tadi, Mas ya. Kok ketemu jenengan nih loh. Namanya jodoh. Nah, ini filosofi saya bilang tadi jalu petuk itu. Nah, Oke, ini bisa filosofinya jadi. ya. Saya nggak ngambil filosofi bambu petuk, tidak. Saya ngambil jalu petuk aja. Oke, siap. Jadi sosok yang apa ya, yang sering keluar dari zona ya, Iya. ketemu orang yang keluar dari zona juga. Iya. Artinya Mantap, keluar dari zona gini, Mas, bukan kok kita keluar dari kehidupan normal gitu. kehidupan normal tidak. Iya. Tetap justru kita keluar zona ini untuk belajar menerapi kehidupan normal. Betul. Ya, untuk menerapi diterapkan maksud saya. Siap. Diterapkan di kehidupan normal, itu maksud saya. Jadi ini tadi filosofi petuk ya. Mantap dulur ya. tambah dulur, tambah saudara ya dulur, tambah rezeki. Tadi ceritanya bolang di jalanan ketemu Mas ini. Begitu ceritanya. Oke Ki, sebelum kita akhiri edukasi ini, mungkin ada pesan-pesan buat para sahabat yang baru belajar seni alam ini. Monggo Ki, pesan-pesan buat para sahabat ini Ki. Gini, pesan satu ya, satu pesan tapi sangat-sangat insya Allah akan bermanfaat dan sangat berguna. Siap. Intinya berguna. Buat saya juga gini. Kita menikmati keunikan ini jangan terlalu berlebihan. Itu aja. Siap. Artinya tidak berlebihan tuh gini. Kadang kita lupa diri dengan kesenangan kita, akhirnya melupakan yang lain. Tetap kita harus pada jalannya kita ya. Kita kerja ya kerja, kita bolang ya bolang gitu. Jangan sampai kita terlena oleh kesenangan kita. Cukup kita kagumi keunikan ini karena anugerah yang kuasa untuk mempertebal keimanan kita, itu aja. Mantap. Yes. Oke, terima kasih Ki. Oke dulur, mungkin
cukup di sini dulu ya dulur edukasi kita kali ini dan bincang-bincang dengan Ki Samlek karena kita habis ini mau bolang ya Ki ya. Siap. Terima kasih waktunya Ki sudah Ya, disempatkan sama-sama. datang ke Basecamp PBWM Jombang. Mungkin lain waktu giliran saya yang datang ke rumah Ki Insya Samlek. Allah ada waktu. Oke dulur, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam bablas welas selawase Mantap. untuk semua dulur Cakep. Senuswantoro.